Ini masih sama untuk metode sudut proteksi, di mana pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan contoh perancangan terminasi udara sistem proteksi petir non-isolir pada bagian gedung atap datar menggunakan metode perancangan sudut proteksi terminasi udara. Nah, jadi pada sebelah kiri ini menunjukkan salah satu contohnya, di mana untuk puncak batang terminasi udara tidak boleh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan dalam tabel 3 ini. Di mana tabel 3 itu penempatan tiang terminasi udaranya hingga permukaan tanah dianggap sebagai bidang referensinya. Misalnya untuk gambar kedua ini, yaitu contoh perancangan sistem terminasi udara sistem proteksi petir non-isolir menggunakan berapa badan terminasi udara menurut metode perancangan sudut proteksi terminasi udara. Jadi bedanya di sebelah kiri ini, di mana satu gedung hanya menggunakan satu tiang terminasi, namun di gambar sebelah kanan ini menunjukkan bangunan B atau bangunan lebih besar menggunakan lebih dari satu tiang terminasi udara. Nah, ini ada catatannya di mana seluruh bagian gedung A dan B ini harus berada dalam kerucut protektif ini dari batang terminasi udaranya. Kemudian yang kedua yaitu metode bola gulir, di mana metode bola gulir ini untuk bentuk bangunan gedung yang rumit. Jadi metode bola gulir ini sebaiknya digunakan untuk mengidentifikasi ruang yang terproteksi dari bagian atau luasan bangunan gedung yang tidak tercakup oleh metode sudut proteksi. Jadi dengan metode bola gulir ini, penempatan sistem terminasi udara dianggap memadai jika tidak ada titik pada ruang yang diproteksi tersentuh oleh bola gulir dengan radius R di sekeliling dan di atas bangunan gedung ke semua arah. Untuk itu, bola hanya boleh menyentuh tanah atas sistem terminasi udara. Radius bola petir harus sesuai dengan tingkat proteksi sistem proteksi petir yang dipilih menurut penempatan terminasi udara atau tabel 3. Jadi yang sebelah kiri ini menunjukkan contoh gambar perancangan terminasi udara sistem proteksi menurut bola gulir. Jadi ini misalnya ini sistem proteksi udaranya. Jadi ini bola gulirnya ini memiliki radius R. Nah, ini dapat dilihat di tabel penempatan terminasi udara untuk nilai R-nya, radiusnya. Selanjutnya, untuk komponennya dapat dilihat pada bagian kanan ini. Jadi secara umum ada kabel penangkap, kemudian ada batang penangkap, ada ukuran jala, kemudian nomor 4 ini yaitu menggambarkan sistem proteksi bola gulirnya. Kemudian nomor 5 ini untuk konduktor penyalur, nomor 6 ini merupakan elektroda buminya. Kemudian H ini merupakan tinggi terminasi udara di atas tanah, jadi ini diukur dari atas permukaan tanah hingga ujung tiang terminasi udaranya. Jadi A ini untuk sudut proteksinya. Jadi untuk radiusnya ini dapat dilihat pada tabel penempatan terminasi udara. Jadi gambar ini dan untuk gambar di slide selanjutnya akan memperlihatkan contoh pemakaian metode bola gulir terhadap bangunan gedung yang berbeda. Bola dengan radius R digulirkan di sekeliling dan di atas bangunan gedung hingga bertemu dengan bidang tanah atau bangunan gedung permanen atau objek yang berhubungan dengan bidang bumi yang mampu bekerja sebagai konduktor petir. Titik sentuh bola gulir pada bangunan gedung merupakan titik yang dapat disambar petir dan pada titik tersebut harus diproteksi oleh konduktor terminasi udara. Jadi R ini dengan kata lain merupakan tempat yang boleh tersambar petir. Nah, yang diarsir gelap ini merupakan daerah yang terproteksi petir, termasuk gedung dan area di sekitar gedung. Jadi dapat diperhatikan di gambar pada slide ini merupakan contoh yang berbeda untuk metode bola gulir, di mana sebelah kiri ini merupakan contoh pada menara yang menggunakan terminasi udara metode bola gulir. Nah, radiusnya ini sama, masih tetap dilihat di tabel 3 atau penempatan terminasi udara. Kemudian ada H. H ini tinggi bangunan gedungnya dan HT ini merupakan tinggi fisik menaranya, tiang dan batang terminasi udara. H kecil ini merupakan tinggi terminasi udara yang digunakan. Jadi R ini daerah yang boleh tersambar petirnya. Kemudian yang kanan ini merupakan contoh bangunan gedung yang cukup rumit, di mana daerah yang luasan diarsir ini diperlihatkan sebagai luasan penangkapan petir dan tidak memerlukan proteksi. Jadi yang nomor 2 ini untuk
tiang di atas bangunan gedungnya atau tiang terminasi udaranya. Jadi gambar ini menunjukkan perancangan jaringan konduktor terminasi udara sistem proteksi petir pada bangunan gedung dengan bentuk yang rumit. Jadi untuk gedung-gedung dengan bentuk yang rumit atau yang bentuknya tidak balok atau persegi, nah ini cocok untuk digunakan metode bola gulir dalam sistem proteksi petirnya.